itu di dalam diri manusia itu. Coba buka surat 29 Al-Ankabut ayat 69. Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran yang mana sih? Orang ketika mencium Al-Quran, jangan-jangan musik loh. Yang kamu cium itu Quran mushaf apa Quran mana? Ya kan? Orang ketika baca Quran itu dia pertama kali orang mencium Quran itu, yang dicium Qurannya apa isi dalam? Ketika isi dalamnya ada terbukti dan bayinat dan nyata, subhanallah, ternyata benar. Hari ini kalau orang kan cium-cium Quran itu nggak ada artinya. Ya, sama dengan kita mencium perempuan yang tidak suka, yang tidak kita sukai, biasa-biasa aja. Kenapa? Orang kalau nyium Quran itu punya makna di dalamnya, ada apa gitu loh. Kok bener ya, isi fakta dan nyatanya, ya kan? Sampai dia nangis mencium. Kori kalau baca Quran, lagu, habis itu, tanya aja, mereka tahu nggak? Nggak tahu, ya kan? Maka Quran itu sebenarnya apa? Pada diri manusia. Coba surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Sebenarnya Al-Quran itu mana sih? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ankabut 29 ayat 49. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Jadi utul ilmu. Jadi kalau kamu nggak ada utlu itu atlu. Utlu itu kalau ikro itu membaca keseluruhan. Kalau situ utlu itu membaca apa? Ayat. Ya kan? Sebenarnya Al-Quran itu di mana? Sebenarnya di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Makanya Quran itu sebenarnya di dada. Maka setiap orang baca Quran itu zaman dulu, Robbi sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu sudur diri kita. Karena Tuhan bersemayam di sudur. Wa sunatu kali nafsi, aku berdalam sudur. Ini mushaf. Ya kan? Maka ketika dicium dia letakkan ke sini. Maksudnya apa? Biar Quran ini masuk ke dalam diri kita, mendadangi kita, itu sudur, ya kan? Maka sebenarnya Al-Quran sudur dalam diri manusia, ya kan? Ayatnya nyata seperti itu. Nah, Al-Quran itu dimulai dari utlu ma uhiya minal kitab. Kalau ikro itu luas. Ikro itu bisa ilmuwan. Contoh, seorang melihat seorang petani itu ngelihat seorang insinyur, doktor, profesor, yang lihat kenapa sih orang tani itu susah banget panennya, biar cepat panennya gimana? Maka dia membaca, mengikra. Dibacanya ayatnya laila mesin. Sekarang dulu orang panen itu butuh orang 10 orang panen. Sekarang pakai mesin itu waktu 2 jam selesai 1 hektar itu. Nah, itu hasil karya orang membaca, ilmuwan. Ya. Dulu orang naik pesawat haji itu bisa pulang pergi setahun, berangkat 4 bulan, pulang lagi 4 bulan, setahun. Maka banyak ulama-ulama kita, kenapa dia pergi haji akhirnya nggak pulang dia, sekalian aja saya menetap di sini, saya belajar, ya kan? Kalau sekarang lo pergi haji 40 hari cuman, sekarang dulu setahun orang pergi haji, sekarang orang pergi haji 4 bulan, bahkan 2 minggu udah pulang. Apa hasil karyanya? Pesawat. Siapa yang mau pesawat? Nah, karena orang itu membaca. Membaca apa? Membaca apa sih? Kasihan tuh orang bertemu. Bagaimana bertemunya? Ya kan, dari kapal bertahun-tahun. Ayo bawa pesawat terbang. Ya kan?
Itu dari mana dasarnya? Membaca. Iqra. Tapi kita nggak bisa iqra kalau kita nggak baca utul, membaca diri. Maka hari ini Al-Quran sudah bagus di umat Islam. Itu membaca berlomba-lomba mengkhatamkan Quran. Bahkan di dalam beberapa tahun ini orang sudah hobi menghafal Quran, bahkan rumah tahfiz Quran itu di mana-mana. Udah bagus itu. Tapi apakah Allah bertanya, hei manusia, apakah Allah bertanya kepada manusia, apakah Tuhan tersenyum? Tidak tersenyum sama sekalinya. Karena Quran ini sebagai pedoman. Belum jadi pedoman. Orang menghafal Quran 30 juz apa jadi pedoman? Belum tentu. Ya kan? Orang yang mendirikan rumah pahmil Quran, dalilnya apa? Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikrun dengan Quran itu beda. Maka Quran tidak cukup cuma batas dibaca. Maka Tuhan bilang Al-Quran itu dipahami. Ya kan? Nah, ada orang-orang berkelakuan baik, berbuat baik, maka dia diberi kepahaman. Maka Al-Quran untuk jadi pedoman itu mulai dipelajarin. Maka kita harus tetap belajar tadarusun. Coba buka Al-Qurannya, surat 3 ayat 79. Al-Quran itu harus dipelajarin. Tadarusun, darosa yudari itu, ya, yaitu tadarusun, dipelajari. Tempat belajar itu disebut tempat mempelajari madrasatun. Surat 3 ayat 79. Surat 3 Al-Imran ayat 79. Maka orang-orang yang sudah mengamalkan Quran tetap harus belajar Al-Quran. Harus tetap belajar, harus tetap tadarusun. Coba baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 79. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi Al-Quran itu harus diamalkan, diajarkan. Kenapa Allah mengatakan kamu tetap harus mengajarkan Al-Quran dan tetap mempelajari? Karena biasanya orang yang mengajarkan Al-Quran tidak mempelajari Quran. Ya kan? Bila tingkat tinggi nih, kenapa kamu harus sama Al-Quran dan tetap belajar? Enggak, tapi kamu sudah mengajarkan Quran. Orang Rabbani itu cirinya apa? Tetap mengajarkan Al-Quran, wa'alamul Quran, mengajarkan Quran, dan tetap mempelajari. Banyak orang yang sudah tingkatan ustadz, sudah menyampaikan Al-Quran dan mengajarkan Quran, tapi malas dia mempelajari Quran. Ya kan? Karena orang yang mengerjakan atau mempraktekkan Quran atau mensiarkan Quran, dia nggak mau belajar lagi karena dia bisa. Nabi Muhammad sampai kapan baca Quran? Sampai mati. Maka timbullah mafuzatu talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Cira ilmu dari buayan sampai dia kubur. Jadi maksud apa? Kenapa timbul statement mafuzat? Ini Al-Quran. Muhammad belajar Al-Quran sampai mati. Muhammad bersiar Al-Quran sampai mati. Nabi Muhammad belajar Al-Quran, mensiarkan Quran, mempraktekkan Quran, belajar Quran seumur hidupnya. Kita udah baca, udah kuliah, tempatan pondok, pesantren, udah S1, S2, nggak mau belajar lagi. Berarti nggak ada nilai-nilai Rabbaniyun. Maka orang Rabbaniyun itu orang yang tetap mengajarkan Al-Quran dan tetap mempelajari. Jadi, kenapa Allah ambil kamu ya? Kamu amalkan Quran, kamu praktikkan Quran dan tetap belajar. Oh gitu. Tapi Allah beda. Coba ulang lagi itu. Jadi diambil yang itu. Kamu tetap mengajarkan. Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, Terus? karena kamu selalu mengajarkan Alkitab. Mengajarkan Quran. Berarti kalau yang mengajarkan Quran mengajarkan Quran, ya kan? Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi kalau kita sudah mengajarkan Quran, apakah cukup di situ? Tetap harus belajar.
Ya, tetap tadarusun. Nah kalau kita belajar Quran nggak oga gitu loh, bagaimana kita menjadi orang robaniyun? Maka Quran itu banyak orang yang merasa mengajarkan Quran di doktor, ya kan, profesor, udah ahli Al-Quran, nggak mau belajar lagi karena dia sudah merasa mengajarkan Al-Quran. Seharusnya orang yang mengajarkan Al-Quran tetap mengajari, apalagi melaksanakan. Maka orang-orang yang terisi Tuhan, Robbaniyun, Rabbun, maka orang itu tetap dia belajar Al-Quran, tetap mengajarkan Quran, dan tetap dia mempelajari Al-Quran. Tadarusun. Maka tadarusun. Kenapa orang yang sudah mengajarkan Al-Quran bisa juga tersesat? Kenapa? Karena Quran baru batas apa? Baru batas apa? Mengajarkan Quran. Mengajarkan Quran, jangan-jangan pola pikir kita. Maka setelah kita pelajari, kita minta pahamkan. Maka Al-Quran tidak cukup dipelajari, tapi harus dipahami. Baca, pelajari, pahami. Nah tapi ingat, kepahaman itu bukan menurut pikiran kita. Minimal olah pikir otak kita sudah praktekkan untuk memahami. Tapi kita tetap memenuhi syarat untuk memahami Al-Quran. Karena ketika orang memahami isi dalam Al-Quran, tentu orang itu mendapatkan karunia yang besar. Surat 2 Al-Baqarah 269. Ya. Surat 2 Al-Baqarah 269. 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Allah memberikan kepahaman dalam isi Al-Quran yang dikehendaki Allah, bukan kehendak gitu. Ya kan? Kalau kamu ngaji dengan saya 10 tahun, 20 tahun, kalau tidak paham, tidak paham, kamu minta dengan Tuhan kamu agar diberi kepahaman. Ya kan? Hari ini orang memahami Al-Quran atas kepahaman keinginan. Tuhan bilang, aku memberikan kepahaman kepada manusia, aku yang kehendaki. Ya kan? Kalau kehendak kita bisa sesat, tapi kehendak Allah pasti gak sesat. Maka Allah memilih, Allah memberi kepahaman dalam Al-Hikmah, isi Quran, kepada siapa yang kehendaki. Siapa aja. Nah bagaimana kita termasuk orang 275 juta orang yang termasuk dikehendaki Allah untuk untuk dipahamkan Allah isi Quran. Ya. Kalian apakah 250 juta atau 80% umat Islam yang hari ini pedomannya Al-Quran dipahamkan oleh Allah? Belum tentu. Karena Allah mempunyai sifat Allah. Aku memberikan kepahaman kepada 80% umat Islam yang pedomannya Al-Quran, isi Quran, aku kehendaki. Berarti kita untuk dapat kepahaman di isi Quran yang mau dikehendaki oleh Allah, dan harus tahu agar bisa dapat kepahaman itu yang kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Hari ini orang belajar pemahaman kehendak kiai, kehendak ustaz, kehendak apa. Kita ini belajar Quran, isi Quran, yang punya Quran ini, isi Quran ini adalah Allah. Yang memberi kepahaman itu juga Allah. Maka Allah akan melihat, kalau Allah memberikan kepahaman karena dia profesor, karena dia dokter ahli Quran, karena dia magister agama tentang Al-Quran, atau dia tamatan, Allah tidak adil. Allah tidak adil, saya tuntut. Orang memahami isi Quran karena dia harus dia pondokan, tidak adil Tuhan. Atau dia paham Al-Quran karena dia tamatan S1, S2, S3 sampai profesornya dalam lulusan Al-Quran, Tuhan tidak adil. Izin Ustaz, berarti lulusan SMA yang tidak tamat SD bisa paham dengan Al-Quran? Kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Nah makanya kita harus tahu kehendak biar dipahamkan oleh Allah Al-Quran. Ya kan? Maka syarat untuk memahami Al-Quran dikehendaki oleh Allah ada syarat. Ada syaratnya Ustaz? Ada syaratnya. Nah, 12 Yusuf 22. 12 ayat 22. Yusuf ayat 22.
Ini kawan-kawan dicatat, ya. Oke. Nah, kalau nak digendai Allah, ini dia kuncinya. Ya Ustaz ya? Nah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak kala dia cukup dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi, ketika Allah memberikan ilmunya Tuhan, memberi hikmah kedalaman isi Quran kepada orang berbuat baik, adil nggak Tuhan? Adil. Berarti Ustaz tidak pulau saro. Ya. Cuma berbuat baik-baik. Nah, itu jadilah orang baik. Paris. Jadi orang baik dengan berbuat baik beda. Orang baik banyak di Indonesia ini, tapi orang berbuat baik itu dikit. Nah, cak mana nih ada itu Ustaz kalau nak berbuat baik itu. Makanya ketika Musa alaihissalam dalam satu kalam dia berdialog dengan Allah, wahai Allah, aku sudah sholat dan aku sudah puasa. Apakah ini yang kau sukai? Kata Musa kepada Allah. Allah menjawab, apakah ini yang kau sukai? Allah menjawab, hai Musa, sholatmu itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Kau tidak berbuat keji dan munkar. Itu untuk dirimu sendiri. Bagaimana ya Tuhan zikir aku? Tuhan bilang, aku berzikir pagi dan petang. Allah menjawab, karena zikirmu itu menenangkan hatimu untuk dirimu sendiri. Itu belum kusukai. Bagaimana Allah puasaku menahan hawa nafsu? Karena kau berpuasa untuk hawa nafsu agar kau tidak berkeji. Itu untuk dirimu sendiri. Jadi apa ya Allah yang kau sukai? Wajar kalau ilmu Allah, hikmah Allah, kedalaman isi Quran tidak diberikan kepada orang yang berzikir ribuan kali, tidak juga diberikan orang yang sholat tiap waktu, dan Allah tidak akan memberikan kepada juga orang-orang yang berpuasa 40 hari 40 malam dan dapat ilmu Tuhan. Contoh pesawat terbang, apakah orang itu sholat 50 rakaat? Iya. Para penemu listrik hari ini, apakah dia rajin puasa 40 hari? Tidak ada. Tapi Allah memberikan ilmunya, memberikan kedalaman isi Quran, karena Allah berikan kepada orang berbuat baik. Pertanyaan, kenapa Allah berikan ilmunya Allah, hikmahnya Allah? Karena orang berbuat baik. Itu adilnya Tuhan, karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Surat 2 195. Itu dalam kitab kalangan Imam Ghazali. Ternyata Allah menyukai orang yang berbuat baik. Ternyata buku itu ada dalam Quran. Artinya Imam Ghazali seorang filosof, seorang ilmuwan. Imam Ghazali terkenal di Eropa di zamannya abad 800-an. Tapi dia berdiri di Mesir. Apa dalam tulisan kitab dia, Kasabtul Qulub, arti kitab buku karangan Imam Ghazali. Ternyata sholatku belum disukai oleh Allah, zikirku belum disukai oleh Allah, dan puasaku belum disukai oleh Allah. Ketika dialog Musa dengan Allah, ternyata Allah lebih menyukai orang yang berbuat baik. Dalam kitab itu ternyata ditulis di dalam Al-Quran, surat 2 Al-Baqarah 195. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yuhibbul muhsinin. Allah bukan sekedar menyukai orang berbuat baik, tapi Allah menyatu kepada orang berbuat baik. 29 Al-Ankabut ayat 69. Jadi baik dengan berbuat baik itu beda. Ya kan? Al-Ankabut surah 29 ayat 69 Al-Ankabut. Jadi semua nabi, 25 nabi mendapatkan petunjuk. Seorang kaya berduit, seorang yang diberkahi dalam hidupnya karena berbuat baik. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keriduan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah berserta
orang-orang yang berbuat baik. Beserta menyatu dengan berbuat. Maka Allah mengatakan syarat untuk dapatkan ilmu Allah, mendapatkan kepahaman isi Quran, Allah berikan orang yang berbuat baik. Karena Allah menyukai orang berbaik dan Allah menyatu dengan orang baik. Dan ini dilandaskan lagi dalam Al-Quran. Semua para nabi dapat derajat tinggi, dapat ilmunya Allah, dapat petunjuk Allah karena mereka berbuat baik. Surat 6:84. Ya, jadi bisa semua orang lakukan berbuat baik. Ya, kalau sholat itu bagus, baik. Puasa itu bagus, baik. Zikir itu bagus, baik. Tapi untuk dirimu sendiri. Dan Allah akan memberikan ilmunya tentu dengan orang yang bermanfaat buat manusia, alam semesta, manusia khususnya. Izin Zat. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebagian dari keturunan Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi semua nabi itu, ya, mulai Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad, ternyata bodohnya cuma berbuat Baik. Aku yakin Anda berpikir berbuat baik ini tentu dengan ukuran Tuhan, bukan berbuat baik sekehendak kamu. Ya, kan? Kan kita mendapatkan ilmu Tuhan karena Allah menyukai berbuat baik. Aku diserlah berbuat baik, ya kan? Tapi ternyata belum berubah juga hidup aku ini. Ya, itu berbuat baik menurut aku. Karena ngapa? Ada orang yang berbuat baik masuk neraka. Semakin dia banyak berbuat baik, semakin hidupnya galau. Hah? Galau. Dil, dengar Dil. Semakin berbuat baik, semakin galau. Galau. Kenapa? Karena berbuat baiknya menurut hawa nafsunya, bukan menurut berbuat baik menurut kemauan Allah. Jadi berbuat baik itu dimulai yang paling dekat. Maka berbuat baik itu Allah mengatakan dari yang paling dekat. Surat 4 ayat 36. Surat 4 ayat 36. Ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu satu. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Lo kalau berkasus ibu bapak, jangan ngomong hidup normal. Karib kerabat. Itu aja dulu. Ya, ibu bapak. Ibu bapak, Ibu bapak. Ibu bapak. Jadi kalau kamu mau belajar masuk ke majelis saya, sudah kenapa teman-teman kadang nanya saya, Cak, kenapa aku menjadi murid? Kalau belum layak. Kalau saya tahu ukuran dia menjadi murid saya, dia harus tuntas dengan ibu bapaknya. Nah, itu pintu pertama. Kenapa? Ketika saya menerima suluk Quran, masih berkasus dengan ibu bapak, berarti jelas dia mensekutukan Allah. Karena Nabi Muhammad pernah diingatkan oleh Allah. Surat 6:151. Surat 6. Ya. Nah, aku yakin 151 Ustaz. Surat 6 Al-An'am 151. Ya. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Nah, yaitu Allah mengatakan, katakanlah ya Muhammad, kau ngomong apa yang kuharamkan. Allah langsung. Biasanya Allah mengutamakan hurimat, itu kayak homer, judi, itu kata-kata Rasul. Tapi ini langsung dari Allah. Man, dia tidak minum, dia tidak minum homer, dia tidak berjudi, tapi dia masih haram di mataku. Itu maksudnya. Kenapa? Belum lagi. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Katakanlah, itu fi'il amr. Ketika katakanlah, berarti ada Allah mengatakan, memerintahkan, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Musa, katakanlah ya Ibrahim, katakanlah ya Fauzan. Apa yang diharamkan? Allah ngomong, katakanlah ya Muhammad, katakanlah ya Musa, katakanlah ya Ibrahim,
Katakanlah Pak Ustaz, apa yang diharapkan? Lu mau apa? Yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Tahan. Kita tidak berjudi. Kita tidak berjudi. Kita nggak minum khamr. Kita rajin sholat. Kita nyebut. Tapi di mata Allah haram. Maka ketika Sunan Kalijaga ingin ke Mekah, ketika Sunan, hati-hati. Jangan-jangan kamu belum layak untuk ke Ka'bah sana. Kenapa? Musyrik. Katakanlah apa yang dia mensekutukan sesuatu apapun dengan dia. Sunan Bonang mengajarkan hati-hati loh kalau nggak paham makna. Kau tiap tahun kau pergi ke Ka'bah, semakin tiap hari kau mensekutukan Tuhan. Hati. Setiap hari kau umroh, setiap hari pula kau mensekutukan Allah. Maka Sunan Kalijaga diingatkan oleh Sunan Bonang. Ini dalam bareng. Mari aku bacakan haram. Maka ketika syarat untuk sampai itu, gak bisa untuk Quran. Ya kan? Maka seorang yang tertulis di dalam Al-Quran, dia bukan masuk 25 nabi, tapi dia mengajar nabi-nabi. Dia tidak masuk 25 nabi yang Allah hafal, tapi dia mengajarkan nabi-nabi. Siapa? Luqman. Luqman itu dua ngajarin. Satu, jangan mensekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik ibu bapak. Itu pelajaran Luqman. Kalau menjadi orang tua yang terbaik, itu Luqman. Ya kan? Maka Luqman menasihati, belajar untuk bersyukur. Surat 31 Luqman ayat 12. Jangan berbicara kaya tapi hatimu gelisah. Jangan berbicara menjadi anggota Dewan Pejabat, tapi hatimu gelisah. Kalau kamu masih dalam bentuk harap di mata Tuhan. Ya kan? Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku. Luqman siapa? Nabi bukan? Luqman Nabi bukan? Luqman Nabi bukan? Hah? Ada nggak Nabi Luqman? Kenapa ditulis Quran? Hah? Kenapa ditulis Quran? Karena dia gurunya para nabi. Luqman itu. Luqman itu gurunya para nabi. Ya, zaman siapa? Daud itu pintar loh. Ya. Daud itu bisa memanggil burung, bahkan bernyanyi untuk burung. Daud. Dia bisa mengolah udara. Nah, si Daud, Raja Daud itu, anaknya Sulaiman. Ya. Jadi Daud itu pertama bikin tentara besi, baju besi, dan dia bisa melelehkan besi. Jadi Daud itu adalah tukang besi, bukan tukang besi biasa, tapi bisa melelehkan besi. Ya kan? Kalau kamu lihat tukang besi itu melelehkan pakai mengebor besi, itu Daud. Tapi Daud itu melelehkan besi, saking saktinya itu. Udara, angin itu ditaklukkan oleh dia. Makanya disebut Raja Daud. Anaknya mewarisi dari Raja Daud, itu Sulaiman. Ya kan? Nah, Daud ini gurunya siapa? Luqman. Coba aja, apa nasihat Luqman? Iya, Tan. Surat 13 tadi, Tan. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Zolim itu gelap. Kita kalau punya anak, punya siapapun, kalau anak kita sendiri atau anak bangsa ini atau negeri bangsa ini menjadi satu, ajarkan bagi bapak bangsa, ajarkan ya, hari ini Indonesia di Islam tapi musyrik semua, zolam, gelap. Coba korupsi paling banyak. Kita ditontonkan kezolaman dari TV sampai ini. Jadi Luqman mengajarkan ke anak, satu,
tidak boleh mensekutukan Allah. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani menasihati Al-Aziz anaknya, wahai ayahku Syekh Abdul Qadir, apa bisa yang kau wasiatkan hasil? Wahai Aziz, setelah bapak mati, jangan sekali-sekali kau minta tolong dengan manusia, ya, keluar rumahmu, tapi minta tolonglah la ilah. Itu membangun Tuhan pada diri kita. Nah, ya, kira-kira aku habis mati ini, anak mau makan apa? Pikir. Tapi si Abdul Qadir Jilani apa? Wahai Aziz, setelah bapak mati, pesanku apa? Jangan minta tolong dengan siapapun, makhluk siapapun, kecuali dengan la ilah. Berarti Tuhan pada diri. Ya kan? Tuh. Jadi tauhid ini harus benar-benar dipahami di setiap sekolah. Itu membangun qiyamu binafsihi, mandiri. Ya. Terus yang kedua, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapaknya. Kalau anak bangsa ini, kalau orang tua kita adalah presiden, kalau orang tua kita gubernur, kalau orang tua kita wali kota bupati, kalau wali kota orang tua kita itu ulama dan kiai, maka dua pengajarannya. Indonesia ingin berubah. Satu, ajarkan kemandirian. Maka Bung Karno apa? Negeri ini harus berdiri di kaki sendiri. Itu apa tuh? Hah? Tauhid. Indonesia, bangsa rakyatku, kamu harus berdiri di kakimu sendiri. Artinya apa? Membangun ketuhanan pada sendiri. Tapi selama itu hidup manusia begini, bagaimana bicara Tuhan? Kita belajar gini. Yang kedua, Bung Karno mengajarkan untuk berbuat baik ibu bapaknya, orang tua, ibu bapak. Nah, dua pembelajaran ini untuk mendapatkan ilmunya Tuhan. Ilmunya tuh Tuhan. Balik nanti penjelasannya, orang tua itu ada dua. Ada orang tua teologis dan ada orang tua biologis. Jadi Al-Quran itu, untuk memahami Al-Quran harus berbuat baik. Aku yakin kita masih proses pelajaran, masih ada orang tua, ya kan? Untuk masuk ke ke suluk Quran, salah satunya, ya kan, pertama harus ngerti ini, yaitu mengangkat akal itu dengan tidak mensekutukan. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ini suluk Quran. Nah, setelah kamu paham, apakah cukup Al-Quran cuma dibatas dihafal? Belum cukup. Tapi bagaimana cara mempraktikkan setelah kita paham? Praktik. Oh, orang tua berbuat baik, berarti praktek. Nah, sebelum kita mau berubah, mulai berbuat baik. Ketika orang tua kita besok pagi sudah kita siapkan apa? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Dan semua pemimpin negeri ini yang jadi hari ini hidupnya enak karena berbuat baik. Cuma satu aja belum lengkap itu, secara batin, muslim. Kalau dua ini dilakukan, maka langitnya dapat, batinnya dapat. Langit itu simbolnya tidak mensekutukan sesuatu, batinnya itu buminya adalah orang tua. Ya kan? Nah, dua ini itulah lahir dan batin. Lahir adalah ibu bapak, tidak mensekutukan sesuatu dengan Tuhan, itu langitnya, batin. Bahagia itu adalah lahir dan batin. Nah, setelah kamu dipahamkan Quran, itu dipraktekkan langsung. Karena Al-Quran, kalau ketika kamu cuma hafal yang dikatakan Ustaz kemarin, kita di pondok hafal mafuzot tentang orang tua, ayat-ayat tentang orang tua wakodo, kita hafal hadis-hadisnya, hadisnya tentang orang tua, tapi hanya sebatas hafalan, tidak bisa dipraktekkan.
Tidak bisa dipraktekkan, ya kan? Berarti penting dipraktekkan. Nah, orang yang cuman hafal hadis tentang orang tua, orang cuman hafal Al-Quran tentang ayat-ayat orang tua, atau mempunyai tentang orang tua tanpa dipraktek, Tuhan masih benci. Kebalikan berbuat baik apa? Benci. Kalau kamu berbuat baik Allah sukai, tapi ketika kamu tidak melaksanakan, tidak mempraktekkan isi aturan Tuhan itu, Tuhan benci. 61 ayat 2 dan 3. Berapa banyak orang beriman dibenci oleh Tuhan. Dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia hafal dalil-dalil, tapi tetap Tuhan membenciinya. Karena apa? Dia baru teori, bukan praktek. Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff 61 ayat 1 dan 2. Bertasbih kepada Allah. Surat 2 dan 3. Surat 2 dan 3. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah nggak ngomong manusia? Tapi Allah mau ngomong hai orang yang beriman. Aku yakin. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Kenapa nggak Allah ya ayyuhan nas? Karena orang yang masih berstatus manusia belum ada kewajiban. Kamu mau dianggap oleh Allah orang yang sudah bertuhan atau belum bertuhan? Kalau kamu mengaku dirimu bertuhan, berarti orang yang beriman. Termasuk isi bawaan Al-Quran. Maka berlakunya orang yang sudah bertuhan, orang yang beriman. Wajar. Hai orang yang beriman. Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Kamu hafal tentang ayat-ayat orang tua. Wa qadara rabbuka. Banyak rumah hafiz di sini. Banyak hafiz itu. Hafiz Al-Quran. Hafal. Setiap surat itu bacaan hafal. Itu karena apa? Karena dia beriman dengan ayat itu. Kenapa Allah panggil hai ya ayyuhalladzina amanu? Hai orang beriman. Kenapa enggak hai manusia? Karena orang beriman punya tanggung jawab. Apa yang kau ucapkan, laksanakan. Kabura maqtan kata Allah. Maka orang beriman ketika cuma mengatakan tidak melaksanakan, maka kabura maqtan. Amat besar kebencian Allah. Ya. Semakin lu sembahyang, semakin kau baca surat pendek, ya, semakin itulah kau dibenci oleh Tuhan. Hati-hati. Maka syarat untuk usuk di mata Tuhan, seperti yang kita baca. Suatu ketika Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, ya kan? Jadi santrinya gini, setiap sholat, setiap ngaji ke Kiai Ahmad Dahlan, santri itu nanya, Pak Kiai, nggak pernah berubah kita naik. Dia baca surat ini. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu terkenal Al-Ma'unnya itu. Surat 108 ayat 1. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu baca ini terus dengan muridnya. Akhirnya muridnya malak. Kiai, gak pernah pindah kita nih surat inilah. Ngaji ini, surat bacaan ini. Nggak pindah-pindah. Ini, coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Surat 107. 107 tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kamu cari ya, nanti survei. Di setiap masjid itu. Sering baca ini? Sering juga. Tapi kalau orang paham jarang dibaca ini. Takut dibaca ini. Terus? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong
dengan barang berguna. Ayat ini di Indonesia belum terlaksana. Nah, ayat ini yang disampaikan pendiri Muhammad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan itu, kenapa ya tidak pindah-pindah? Sholat baca ini, subuh baca ini, bahkan ngaji pun belum pindah. Diajak oleh Kiai Ahmad Dahlan itu, murid santrinya di Jogja itu. Ada orang susah, dibantuin, ditolongin. Terus besok baca ini. Muridnya diam, lihatin, orang susah, orang kelaparan. Ya, diajak lagi oleh Kiai Ahmad Dahlan. Tuh, orang susah, butuh tolongan kamu. Kamu punya orang lebih, kamu nggak berguna. Baru sadar, oh iya. Berarti, kata Ahmad Dahlan, kamu ini baru apa? Nggak bisa praktek. Maka, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Apa kata Tuhan? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah orang dusta? Alladzi yad'ul yatim. Allazi yad'ul yatim. Mereka tidak memuliakan yatim. Tidak. Yang ketiga apa? Tidak menolong memberi makan orang miskin. Masjidnya megah-megah, tapi sekitar melarat. Bahkan rumah ustadznya lebih murah. Kalau melihat sunnahnya Rasulullah, melihat kelakuan Rasulullah, umat Islam jadi ahli maulid nggak ada. Rasulullah nggak punya rumah sama sekali. Oh, saro. Rasulullah bukan saro. Rasulullah itu kaya. Kaya. Dia berhenti itu kekayaannya, dia berhenti untuk kaya. Dia cuman bersedekah aturan Tuhan setelah 40 tahun. Kenapa? Kenapa Rasulullah ini menikahi Khadijah? Khadijah itu orang kaya di Mekah waktu 3/4 Mekah itu punya dia. Tapi Khadijah yang kaya berduit, 3/4 Mekah itu punya dia. Khadijah punya. Karena isinya Nabi Muhammad Khadijah. Kenapa nggak langsung nikah dengan Hafsah atau dengan ini? Tapi Allah meletakkan, ini Muhammad harus punya modal nih. Dinikahkan dengan Khadijah. Karena Khadijah orang kaya di Mekah, 3/4 Mekah. Dia nikah pertama, lakinya orang kaya, dan juga dia orang kaya. Nikah mati lakinya yang pertama, nikah yang kedua, Khadijah itu kaya juga. Jadi dia mewarisi lakinya yang berduit 2 kali kaya, dan Khadijah itu tokoh Quraisy yang paling kaya. Utsman itu Utsman yang dikatakan kaya hari ini itu kerja dengan Khadijah. Pamannya Rasulullah itu kerja dengan Khadijah. Abu Bakar kerja dengan Khadijah, termasuk Rasulullah kerja dengan Khadijah. Tapi jadi dengan Rasulullah di akhir kehidupan Khadijah, di dalam satu riwayat Khadijah bilang, wahai Fatimah anakku, ya kan, kau sampaikan ke ayahmu itu, kalau saya mati, saya pingin kain kafan saya surban. Kenapa? Khadijah di akhir kehidupannya jahitannya 90 lubang, saking miskin. Orang yang kaya berduit, gak punya habis, sampai kain pakai 90 lubang jahitan untuk apa? Mendukung Rasulullah. Dan Muhammad juga habis, karena Muhammad ketika umur berbulan selesai bisnisnya. Siapa yang bisnis? Khadijah, mendukung dia. Makanya kalau mengikuti Rasulullah, sunnahnya seperti itu, jelas kita gak punya apa-apa. Maka kalau kamu lihat di masjid itu ada tempat tidur gak? Ada. Apa tempatnya namanya? Kati tidur baik. Bukan, di masjid itu ada ruangan 2x2. Oh, marbot Ustaz. Oh, marbot. Kenapa ada itu? Sejarah. Kalau Rasulullah itu. Oh, tidur di sana. Jadi Rasulullah itu kamar dia itu dengan masjid. Jadi Masjid Nabawi itu, ya kan, di sebelahnya itu kamarnya Rasulullah. Tempat kuburan Raudhah itu adalah tempat kamar di Madinah itu, di Raudhah itu di Masjid Madinah itu ada kuburan Raudhah Rasulullah. Seperti matinya dikubur seperti itulah. Jadi kenapa para aulia wali, saya nanya dengan wali 9 lah ya, Sunan Ampel wali itu punya rumah gak? Rumah lah. Wali
Nah, pernah belum ke sana? Belum ada Ustaz. Ada ya? Belum ada Ustaz. Ya kan? Terus Sunan Kalijaga punya rumah nggak? Ada Ustaz. Mereka dekat dengan Masjid. masjid, tempat kuburannya tempat itu. Kalau wali kota punya rumah, Ya, dari kota dong. Ayo. Anggota dewan ada Ustaz. Sunan Ampel punya rumah nggak ada. Jadi mereka benar-benar para wali itu mengikuti jaya Rasul. Jadi saya membaca satu cerita dari negeri Sumsel. Ada seorang waliullah di Sumsel yang dia nggak punya rumah sekali, ya kan? Itu terkenal namanya wali sekampung. Jadi wali sekampung itu nggak punya rumah, kubur aja di situ. Bahkan dia ketika mau dikubur itu jauh dari tempat masyarakat, ya kan? Jauh tempat masyarakat. Nah, ternyata gurunya Syekh Sinar Aulia, wali-wali itu, ya nggak punya rumah, ya kan? Seperti itu. Nah, kalau kamu pergi ke Berogan, tempat kubur Berogan, tempat tidurnya itu, kuburannya, ya, dia dikuburin di situ. Ada rumahnya? Nggak ada. Makanya kayak Berogan, ada bahasa kayak Berogan gini, orang mati ngidupi orang hidup. Itu bahasanya kayak Berogan. Maka kata kayak Berogan, ada orang mati menghidupi orang yang hidup. Orang mati menghidupi orang yang hidup. Buktinya, omongan Berogan terbukti. Anak cucunya yang menikmati. Dia mati tapi bisa menikmati. Wali-wali itu juga begitu, ya kan? Orang mati aja bisa ngidupin. Bagaimana waktu dia hidup? Dia mati aja bisa ngidupi orang. Apalagi dia hidup. Seperti itu. Jadi matinya saja bermanfaat buat manusia, apalagi iyalah. Kalau kamu pergi ke Sunan Ampel, itu aset dari Sunan Ampel itu 1 hari. Sunan Ampel sudah semua wali 9 yang ada di Jawa itu ya. Ya, itu satu perputaran uang bisnis 1 miliar. Benar. Kalau kamu pergi ke yang wali sekarang nih, anggap aja wali Gus Dur itu 1 bulan 250 juta sampai 300 juta. Celengan dia 250 juta sampai 300 juta. Cuma tuh Gus Dur wakaf menghidupi orang yatim. Itu yang dimaksud orang mati menghidupi orang hidup. Dia waktu hidup saja, dia mati saja bisa bermanfaat buat manusia. Apalagi dia hidup, itu kelihatan. Nah, jangan-jangan tidak semua orang dia mati aja nyusai uang sebanyak, macet jalan itu. Uang tertutup galau toko, mati menyusai uang. Hobinya apa deh? Uang demo tuh nyusai uang gak? Hati-hati kalau mati bener-bener itu. Jadi mati sekota nyusai uang. Kenapa? Waktu hidup nyusai uang juga. Ingat Nabi Muhammad ketika mati nyusai uang, hati. Yang ngobrol kan Nabi Muhammad cuma uang 2 dalam itu. Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas. Sahabat Nabi tak ada di situ. Kalau melihat sejarah, sahabat Nabi Abu Thalib, Abu Bakar, Umar bin Khattab itu lagi ngurusin siapa pengganti Nabi. Jadi Muhammad itu yang waktu mati cuman yang kumpul situ keluarganya dewek. Bahkan bilang Nabi dalam kitab Sirah An-Nabawiyah, saya cuma 1 pintu yang mengunjungi. Jadi Nabi Muhammad itu setelah dia sakit tidak boleh mengunjungi dia. Hanya ngelihat 1 pintu, ya Abu Bakar sejaizah. Waktu mati pun juga gitu. Tidak banyak orang. Dia mati gak nyusai uang. Gini gak? Tapi coba kamu lihat berapa banyak nih Nabi Muhammad, berapa miliar setiap hari di Mekah itu uang kunjung ke Raudhahnya Muhammad. Wah, gak keruan. Nabi Ibrahim Mekah, Nabi Ibrahim bermanfaat gak buat manusia. Uang Arab itu tidak butuh minyak lagi. Penghasilan haji itu ngidupi 1 tahun layak orang Arab itu.
Itu karena ada kuburan Nabi Ibrahim dan Ismail. Dan ditambah Nabi Muhammad. Waktu dia mati aja bisa ngidupi orang Arab. Buang di Indonesia, para habaib bawa Nabi Muhammad bisa hidup. Ya. Hah? Oh iya. Ini Purmo, sunahnya Muhammad. Coba kalau sunahnya Abu Jahal, laku gak Purmo? Tidak. Hah? Hah? Ini, aku ngomongin. Ini makanan Nabi Muhammad. Namanya Barang siapa yang makan kurma maka sunah Muhammad. Laku gak? Laku. Air Zam-Zam. Siapa namanya? Ismail. Ya, hajar semuanya. Bawa ke Indonesia laku gak? Laku. Ini air Zam-Zam. Dari sejarah Nabi Ibrahim ajar. Ya kan? Inilah yang dimaksud orang mati menghidupi orang hidup. Mama lu hidup dulu. Hah? Lu bayangkan? Iya kan? Arab Saudi itu, Mekah itu, Arab Saudi itu, Raja Arab Saudi itu, untuk pergi haji, sekali pergi haji itu tidak butuh kerja lagi, tidak butuh minyak, ngidupi satu APBN. Jadi ini Ustadz, pesan-pesan untuk para kawula muda terutama Dede, jangan pernah menjadi beban keluarga. Ini ya kan. Jadi ya kan, artinya yang di kita khairun nas yanfa'un nas, sebaik-baik manusia bermanfaat buat manusia. Waktu mati pasti dia bermanfaat buat manusia. Wali bermanfaat buat manusia. Banyak orang berdagang. Hari ini Kemrogan itu bapak lo. Coba kamu pergi ke Tawa Tukurap. Tempuruk-buruk nak kati orang kesana. Kau Tukurap? Ada kuburan-kuburan. Ya. Tapi kenapa orang Kemrogan? Yang pergi ke Kemrogan itu uang ileran, uang ogan, uang ini minta barokahnya. Dan itu benar terjadi barokahnya. Mobil baru minta mandi. Ya, keramas ke. Dapat anak baru minta keramas ke keluarga. Ya. Apa hubungannya? Kasih itu. Nah itulah orang hidup, orang mati menghidupi. Apa lagi? Nabi Muhammad. Apa lagi? Coba selain wali 9 Kemrogan, siapa lagi? Gus Dur, siapa lagi? Bung Karno. Soeharto, presiden bukan? Iya. Ada kunjungi. Kalau kau pergi ke Blitar, ke Blitar, itu ekonomi di Blitar itu, jauh gino, Gus Dur. Jombang itu, kalau kau pergi ke Jombang, sampai saat ini itu banyak orang jualan. Ya, banyak itu. Kesana. Kenapa? Karena ada kuburan Gus Dur. Apa ada kata pahlawan nasional? Ada bapaknya. Ada lagi siapa? Pamannya. Apa lagi kakeknya? Mbak Hatim. Tulis pahlawan nasional. Kenapa nggak kunjung sana dulu? Setelah ada Gus Dur, apa? Baru rame. Kenapa cerita Gus Dur? Gus Dur satu-satunya presiden nggak punya dompet. Satu-satunya presiden yang tidak punya dompet. Nah, ini kalau cak mana nih itu Ustaz? Kalau Gus Dur, jadi cerita oleh Gusmus, Gusmus cerita waktu haulnya, orang presiden yang nggak punya duit, jangankan dompet, duit bisa kasih. Itu presiden Gus Dur. Kenapa? Karena Gus Dur suka berbagi. Habis terus berarti duitnya kalau lebih terus. Berarti sama sifatnya cak aku Ustaz. Oke. Nah, jadi Al-Quran tidak cukup cuman dibaca terus dipahami, tapi harus dilaksanakan. Lebih baik kita ngajinya sedikit, satu ayat kita laksanakan. Nah, untuk membuka biar rezeki kita dapat rahman,
salah satunya yang paling mudah kamu lakukan. Berbuat itu apa? Jadi slogan kita hari ini, jangan pernah bosan berbuat baik. Oke Dek, galau-galau, Dede, Daus, Ya. Paris. Nah, silakan ya, bagi kawan-kawan yang mau nanya, yang galau, yang kurang petunjuk, silakan dibaca. Coba dibaca, Wan. Oke. Ya kan? Nah, Dede, Coba. ada pertanyaan? Nah, itu biar dibaca. Selamat malam. Ini ada sapa-sapaan. Sapa-sapa dulu, Din. Sapa dulu. Selamat malam untuk terima kasih kepada Ibu Siti Anissa yang di Pekanbaru. Daun kembar lo jauh-jauh. Dan kepada teman kita Yuda dari Bengkulu, dan kepada kakanda kita Ahmad Rusdi di Bengkulu, dan bunda kita yang dihormati dan kita hormati terus, Bunda Alik. Terima kasih Bunda sudah menonton. Untuk teman kita Ari Prianto, Rana, Rangga, dan Ridho Ramadan yang selalu menonton. Itu Ustadz. Ada pertanyaan mungkin? Ini? Oh, ya. Idil, ada pertanyaan? Dari coba. Tarmizi, boleh? Nah, Ustadz. Coba. Dia oper ya. Nah, tanya lah. Silakan. Yang dimaksud dengan berbuat baik di dalam Al-Quran itu apa, Ustaz? Jadi berbuat itu Bukan hanya berbuat dengan orang tua atau dengan kawan sekitar atau dengan tetangga atau gimana, yang termasuk berbuat baik di dalam Al-Quran itu. Jadi berbuat baik tadi surat 4 ayat 36. Ya kan? Jadi baik dengan berbuat baik itu beda. Ya kan? Sholat itu baik gak? Baik. Tapi belum berbuat baik. Ya kan? Puasa itu baik, jaga kesehatan, tapi belum berbuat baik. Jadi berbuat baik dengan baik itu beda. Maka berbuat baik disebut namanya muhsinin. Tapi kalau baik itu khair, maka dia belajar apa itu bir, apa itu khair, apa itu muhsinin. Ini yang Quran ada semua tuh tingkatannya. Kamu belum belajar bir. Belajar bir itu kamu tidak sampai kebaikan yang sempurna. Itu lebih tinggi lagi. Ada tingkat-tingkatan, Ustaz? Iya, makanya pertama khair. Kita harus khair. Antum khair. Khair itu artinya baik pada diri sendiri. Ya kan, kalau misalnya kamu tidak minum khamar, tidak minum mabuk-mabukan, berarti khair, sehat berarti kamu. Badan bersih. Antum sholat khair. Nah, itu diri sendiri. Tapi kalau muhsinin nanti dulu. Karena Allah khair itu hanya pribadi, tapi kalau berbuat muhsinin, ihsan. Makanya ada kita iman, Islam, ihsan. Ya, jadi tiga tuh. Iman, Islam, ihsan. Orang beriman, Islam, berserah diri, ihsan. Ihsan itu ada dampak. Maka kita hablum minallah wa hablum minannas. Ya kan? Nah, coba berbuat baik itu dimulai yang paling standar sekali, 436. 436. Coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, ini pintu langit nih. Pintu langit. Langit. Ini jangan mensekutukan. Kalau ini pintu langit, jangan mensekutukan. Tapi setelah itu bumi. Tapi Tuhan bilang, redo aku letaknya di orang Tua. Payah baik kamu ingin dapat ridho Allah tuh dimulai dari orang tua. Itu Allah ngomong, kamu nggak usah dapat apa lo. Tapi kalau pengen dapat ridho bukan dariku, tapi ridho orang tuamu dapat ridho. Boleh. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Ini ayat 27 kali diulang di dalam Quran. 27 ayat tentang berbuat baik kepada orang tua. Kalau 27 kali diulang tentang orang tua, berarti penting. Nah, kita tidak akan berbicara tentang yang lain. Ya. Setelah mensekutukan Allah dan berbuat baik kepada, ya kan? Wala tusyrikillah wa birrul walidain. Berbuat baiklah kepada orang tua. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang tua. Karena yang berpeluang dosa kita itu bersalah itu pasti dengan orang tua. Satu, yang paling dekat. Yang kedua, karib kerabat
karib koribun, orang yang terdekat. Contoh, kalau dengan Adrian dekat nggak? Dekat. 24 jam? Tidak. Tidak. 23 jam? Tidak. Tidak. 24 jam? Sejam mungkin, Pak. Nah, sejam. Kau, jadi korabat itu paling yang dekat, yang berpeluang kau bikin dosa. Bisa nggak? Adik kau? Bisa. Kau tidur 23 jam dengan adik kau bisa nggak? 22 jam? Jadi yang terdekat koraba itu yang paling dekat. Setelah orang tua itu pasti yang terdekat. Kau tidur situ, dia main situ, nah itu terdekat. Tetangga itu termasuk, Tat? Nah, Tidak. tidak. Yang 24 jam di rumah itu lah, bikin dosa. Hati-hati. Terus yang ketiga. Yang ketiga, anak-anak yatim. Nah, ada nggak anak yatim yang terdekat? Anak oman, ponakan, ya kan? Anak bibi. Nah, itu kau cari. Jangan jauh-jauh. Ini punya duit, lu punya duit lebih ke Palestina. Salah, tidak salah. Tapi salah dalam urutan. Oke? Dimulai dari yang terdekat, yang berbuang. Orang Palestina dosa nggak engkau? Tapi anak yatim, ada yang di paman kau bisa dekat? Dekat. Nah, bisa dosa itu. Terus Orang-orang miskin. di Palestina banyak orang miskin. Oh, Ya, bikin dosa kau nggak? tidak. Enggak. Tapi orang miskin di samping rumah kau, Tetang. bisa nggak? Bisa. Bisa, dosa. Terus, Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. jadi tetangga dekat, jadi anak yatim, fakir miskin yang tetangga dekat. Yang berpeluang dosa, berbuat baiknya. Terus, tetangga yang Jauh. jauh itu mungkin jauh. Setahun sekali kau ketemu dengan dia. Terus, Teman sejawat. teman sejawat. Nah. Jadi setelah teman jauh, teman Jawat. teman sejauh itu kau bisa teman dalam permainan kau yang setahun sekali ketemu, atau teman kau sepesantren yang susah, ya kan? Terus Ibnu Sabil, terus, dan hamba sahayamu. terus, Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. kenapa orang ngomong sombong dan Membangga-banggakan diri. boleh jadi, ya. Kamu bersedekah ke Palestina, tapi ada orang di tetanggamu seperti Palestina. Kenapa? Kata Allah, kamu sombong membangga-banggakan diri. Siap. Banyak. Banyak itu. Jadi janganlah kamu sombong dan membanggakan Diri. diri. Kenapa? Ada tetangga mungkin, nama ponakan, orang kaya. Aku biasa senang, bersedekah, bangun masjid dan lain-lain. Ya, aku bicara sedekah dengan dia. Dia jawab, aku biasa sedekah dengan uang bagi miskin, atau bangun masjid. Nah, omnya, aku bilang dengan ponakannya, om kau itu orang baik loh, suka nyumbang masjid, suka santunan. Apa kata poranya? Apa dia itu? Dia itu sedekah untuk masjid, bangun ini. Ponaknya ini kelaparan, itu sombong. Maksudnya, banyak uang sedekah tapi ponakannya, tetangga dekatnya dekati, dia tuh sedekah, pakam dia tuh orang baik. Kami tetangga dekatnya nak, tak bahasa, berarti Sombong. Oh, cak itu tak. Sombong ya. Kenapa? Ya, kalau tetangga dekatmu, keponakanmu, kau tuh baik, iya baik. Dia itu galak sedekah kami, karena nggak sombong. Nah, biasa sedekah jauh-jauh, diomong sampai ke telinga kita, itu sombong ya Tuhan. Itu maksudnya. Jadi, kalau kita sudah bantu ponakan kita, ini kita, nah, tingkatan sedekah, ada Gus Dur bertanya dengan Gus Mus. Ini Gus Mus. Gus Dur mana dengan Gus Mus? Gus Mus, ada orang datang ke kau. Orang ini kalau pinjam duit pasti nggak dibayar. 6 bulan nggak dibayarnya, dapat sih bayar. Suatu ketika kata Gus Dur, orang datang lagi, pasti nggak bayar. Lalu Gus Dur nanya dengan Gus Mus, kira-kira kau pinjamin enggak? Enggak lah. Berarti jangan-jangan dia 6 bulan datang lagi, itu benar-benar Tuhan kirim dia mengganti duitnya. Yang pertama mungkin bohong. Dia bohong pun karena dikirim Tuhan. Jadi sedekah paling tinggi itu dibohongi, tetap dia sedekah. Kenapa? Karena dia tahu kalau Tuhan mengirim si pembohong. Orang baik pun, miskin pun,
dia datang ke kamu karena Tuhan yang maka hati-hatilah. Ya, kita ngajak orang susah, ngutang dengan kita itu biasa. Tapi kalau Tuhan kirim si pembohong ke kita, jangan-jangan si pembohong ini memang dikirim oleh Tuhan. Memang nggak ada duit dia. Siap. Memang dikirim oleh Tuhan. Berarti kalau ada kawan ngomong pinjam dulu duit 100, nyuk Ustaz. Nyuk. Kalau ada kawan kita, ya kan, dia pinjam duit 500 ribu nggak pernah balik ke. Suatu datang, dia datang lagi. Bener dia mau pinjam duit beneran. Kalau kemarin tuh bohong dia. Datang kedua aku pinjam duit. Gak usah jual lagi, tapi niat kamu tak kamu beri. Niat mau kesini kamu sudah masih ada. Mau kesini kamu sudah terbiasa. 500 sudah, dia 100 baik. Nah, tetap dia katakan berbuat baik. Itulah sebut lapang dan sempit. Ya kan? Siap. Seperti itu. Jadi kalau belajar sedekah tuh orang bohong kita tahu tapi tetap kita beri. Karena apa? Terbiasa. Contoh gini. Orang terbiasa berbuat baik. Hatinya berbuat baik, pikiran berbuat baik. Ya. Contoh gini. Biasanya orang berbuat baik itu kepada orang yang baik. Oke. Benar. Ya. Berbuat baik terbiasa dengan orang baik. Kalau dia baik dengan aku akan baik dengan dia. Itu biasa. Ya kan? Nah, berbuat baik pentingnya itu sudah terbiasa dengan dia berbuat baik. Dia nyentuh dari hati. Orang tidak baik dengan dia coba berbaik. Itu lebih baik. Maka kalau aku melihat perempuan panggilan, seperti gua aku nyari pakai miskin karena aku anggap sama. Saya nggak melihat status dia lonti, dia perempuan panggilan, tetap saya bagikan. Oh karena dia lonti, pasti dia tengah benar. Aku nak lihat itu. Tapi aku pandang dia karena dia miskin. Karena dia fakir. Nah suatu saat dia miskin materi. Ketika kita baik dengan dia, lama-lama dia kita obati kefakiran dia. Yang susah ini ada orang kaya bermental fakir. Jadi fakir tuh. Orang kaya banyak fakir masalahnya. Fakir itu pelit. Fakir itu haus terus, ya kan? Maka fakir itu dia selalu berkeinginan, ya kurang terus fakir. Banyak nggak orang kaya itu sifatnya fakir? Banyak. Nah fakir itu bisa petunjuk. Cak kamu ini fakir. Kalau tuh. Kenapa fakir? Kamu bukan butuh makanan sebenarnya, bukan butuh materi, tapi butuh petunjuk. Iya kan? Kalau kamu belajar untuk cari ilmu, contoh gini, misalnya kalau si Adil punya usaha. Ya aku pengen curhat, mama usaha aku ini bangkrut, ya kan? Yang diperlukan Adil apa? Modal. Aku beri modal, bangkrut lagi. Bangkrut lagi. Karena penyakitnya bukan itu. Kenapa? Karena dia fakir jiwa, fakir ilmu. Banyak pengusaha atau orang pengusaha atau berusaha, dia datang untuk cari bukan urutan pertama. Karena dia dulu bermodal, terus bangkrut. Datang lagi punya modal, ngapa usaha kurang maju? Kurang modal, tunjuk modal, bangkrut lagi. Karena yang fakir dia adalah petunjuk, ilmu, ya kan? Ilmu. Nah kalian ini, si aku tanya, Rahma, Ama, berapa kali kamu modalin? Lana mandat. Kan kau salah tunjuk. Kau join ponaan kau, adik kau, modal, bangkrut kau, habis duit. Duit itu dimakan belis. Ya, makan belis. Jadi pakainya Rama itu bukan karena dia fisik, tapi petunjuk. Petunjuk jangan diartikan Al-Quran. Jiwanya. Nah diobati jiwa. Ya, jiwa orang tua. Bagaimana berbuat baik orang tua, bagaimana berkasihan, membangun rasa prihatin dengan orang lain, membangun prihatin kepada anak istri. Nah itu dibangun. Orang yang hobi, dia begawe, dia punya anak istri, dan dia nyabu dan narkoba. Orang ini jelas dia bangkrut dan lain-lain. Karena apa? Karena tidak ada jiwa, rasa prihatin anak istri. Ya. Kalau bakso kami dulu Tat,
Gorengan otaknya. Nah, gorengan. Nah, oke. Ada lagi yang lainnya? Nah. Nah, jadi gini. Tata krama sedekah dengan kata krama sodako. Bahkan sodako pun di dalam sodako itu ada namanya orang terlilit utang. Nah, Apa? macam mana itu? Jadi kalau ada orang terlilit utang, kamu harus bantu nih. Itu Sedekah. sedekah. Nah sekarang bagaimana kau berbicara sedekah dan kau punya utang? Nah. Ya, jadi sedekah kau itu kau bayar utang orang lain itu sedekahmu, ya kan? Jadi dia ada modal sendiri. Sodako itu sedekah sendiri, ya kan? Sendiri. Kau bersedekah ke fakir miskin yatim, orang miskin susah. Tapi kau punya utang dengan orang lain, sedangkan orang lain itu mengharapkan juga dia miskin, susah juga. Jadi sedekah, utang itu harus tetap kita cicil, ada niatan tetap kita cicil. Sedekah juga tetap harus kita kikir. Lakukan. Coba buka surat 56 ayat 7. 56. Bagaimana kamu berbicara sedekah lipat ganda sedangkan kamu punya utang? Bagaimana kamu bersedekah tapi kamu menzalimi orang lain? Tidak bisa. 50. Harus seimbang. 56 ayat 7. 56. Dan kamu menjadi 3 golongan. Bukan. Berapa tuh? 65 ayat 7. 65 Ayat 7. ayat 7. Stop. Surat At-Tolak ayat 7. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, kenapa Allah ngomong kamu bersedekah menafkahkan sesuai Kemampuan. Kenapa Tuhan ngomong gitu? Karena mungkin kamu punya utang sama orang lain. Nah setelah kamu bayar utang orang lain, kan dikit tuh. Nah sesuai kemampuanmu. Sisa dari kau bayar utang, sisa untuk hidup kau, baru kau unjuk sedekah. Itu. Terus. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sempit pun disuruh nafkah, lapang pun disuruh sedekah, sempit disuruh sedekah. Kamu sempit karena apa? Karena bekas keinginan kamu. Contoh gini, akhirnya kamu punya keinginan, akhirnya kamu berutang, kredit mobil, kredit motor, macam-macam. Sempit tak? Sempit. Tapi Allah bilang, kalau kamu sempit bersedekah sesuai Sempitan. Kenapa? Karena Tuhan membebaskan karena kamu masih ada beban hutang. Ini ya, hutang itu kan di dalam diri. Yang dipuasain apa tuh? Keinginan. Jadi kamu tuh puas keinginan. Ini enggak. Tuhan bersedekah sesuai kesempitan kamu tuh. Tuhan tahu kamu punya utang, banyak utang atas keinginan kamu tuh. Nah kamu bayar dulu itu. Nah sisa sempit kamu tuh masih tetap sedekah. Biar dilapangkan. Saya sempit biar lapang. Allah sedekah. Coba. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi sempit kamu sedekah, lapang kamu sedekah. Kalau lapang menafkahkan sesuai kelapangan. Yang sempit bersedekah untuk apa? Jadi sama dengan lapang, ya kan? Makanya menafkahkan harta bersedekah itu lapang sempit. Kenapa? Yang lapang sesuai kelapangan, yang sempit sesuai sempitan sedekahnya. Agar kamu lapang. Ini sempit semakin kamu nggak menafkahkan, nggak sedekah tambah sempit kamu. Mati kejepit bos. Nah makanya, akhirnya kenapa? Semakin kamu sempit, kamu tidak sedekah. Karena apa? Kamu lebih banyak keinginan lagi, makin sempit. Karena rumusan untuk kamu lapang, rajin sedekah, rajin berbuat baik. Nah, nafkah yang paling enteng apa? Aku nak nanya, ya kan? Yang paling sederhana. Gak usah kita bicara di luar kita, di dalam rumah kita aja. Kira-kira pernah nggak kamu hasil gaji itu duit? Ya. Nah, ini bujang hasil duit bulan ini. Tak ada ya Pak. Pernah?
No, ndak olah kau cak itu. Cak mana Tarmiji? Ndak olah kau? Wajar kamu. Ndak olah juga. Jadi, kalau kamu pengen, kamu dengan orang tua itu dengan Tuhan. Nah, Padahal wujud Tuhan itu sejatinya di orang tua, khususnya mak, ini duit aku 3 juta hasil bulan ini, potonglah. Berapa mak butuh? Apa jawaban mak? Nah, belah. Untuk kau belum cukup, itu Tuhan. Udah mak bel. Jarang anak kayak gitu. Ya, bagaimana kamu bisa bicara ini? Sedangkan kamu saja banyak keinginan, utang ini. Bagaimana kamu main-main ini? Tapi bisa memang itu. Utang kamu sudah ada gitu. Jadi deal, ya kan? Berbuat baik, utang tetaplah utang, harus dibayar, ya kan? Nah, hasil setelah utang kan sempit tuh. Nah, Tuhan akan tetap kesempitanmu sesuai kesempitanmu. Pisaumu berapa dari utangmu itu? Sisanya ini sempit aku ini cuma 1.000 sempit kau. Nah 1.000 inilah jadi akan lapang. Kenapa? Tuhan tidak akan membebani kamu, ya kan? Seperti itu. Nah akhirnya ini akan berjalan. Jadi utang itu sendiri, sedekah itu sendiri. Jangan sampai kamu berbuat baik, bersedekah, tapi kamu menzalimi orang lain karena kamu tidak bayar utang. Tak boleh dan tidak bisa seperti itu. Kamu konsep itu. Utang harus diwajib bayar. Nah, ada orang misalnya berutang dengan saya. Ada jalan Tuhan. Ditagih tidak bayar. 2 kali lagi tidak bayar. Apa kata Tuhan? Sedekahkan saja. nah, Itu lebih dasar lagi. nah itu bahaya itu Tan. Kan ditagih dulu, sekali ditagih, 2 kali tak bayar. Kita pening sibuk nagih utang Pak, kita pusing. Nak marah wae kalau nak bayar utang kan. Tuhan ngomong, sedekahkan saja. Minta rezeki yang lain, cari rezeki yang lain. Kenapa? Karena ketika sedekahkan utang tadi, yang utang kamu tadi, nanti dibalikkan Tuhan. Kalau kamu proses dari sedekah, makanya kalau adalah aku ikhlaskan bela sedekah aku dengan kau, pasti orang itu punya lebih dia, karena tuh dia pening untuk nagihnya seperti itu, ya kan? Jadi kalau sedekah itu bukan kita, Tuhan ngantar rezeki. Ya itu hakikatnya ketika sedekah itu bukan kita, kau sudah paham, ya kan? Karena ketika bicara bukan kita, nanti dulu kupasannya itu bedahnya dalam 35:15 35 Al-Fatir ayat 15 35 Ustaz? ayat 15 Ayat 35:15. Hai manusia, kamulah yang berhendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jadi Ghaniyun itu Tuhan, tidak membutuhkan sesuatu. Kalau kamu masih mengharap dari balasan yang kamu sedekah, itu masih fakir, ya kan? Jadi orang katakan ini, sedekah aku ini adalah sedekahnya Allah, tidak dulu, nggak semudah itu mamanya. Karena ngapa? Kamu masih ada sifat fakir, ya kan? Makanya ketika kita berbicara memberikan sedekah, hakikatnya adalah Allah, itu bahasanya dalam sebenarnya. Tapi prosesnya itu tidak semudah itu, ucapan itu. Ya kan, sedekahku adalah sedekahnya Allah, tidak Allah. Kamu masih sifat fakir. Nah, kalau kamu sifat fakirmu sudah hilang, yang ada Ghaniyun, tidak membutuhkan sesuatu, lagi maha terpuji, berarti ada Tuhan. Sedekah kamu adalah sedekah Tuhan. Pemahaman seperti itu harusnya. Tapi kalau kita masih mengharapkan, contoh, kamu mau sedekah, tapi masih ada butuh balasan. Kamu sedekah, maka Tuhan ngomong 76 ayat 9. 76
Ya kan? Jadi untuk dikatakan sedekah aku ini sedekah Allah, Allah bersedekah menggantikan aku. Itu belajar di toreko atau tasawuf, tidak semudah itu cara memahami bahasa itu. Ya kan? Gurasanya panjang itu. Coba aja. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Saya nanya ini ayat bahasa Indonesia loh. Belum tentu kamu paham. Iya, Tuh. Kamu memberi makanan atau sedekah tidak mengharapkan ridho Allah dan tidak ucapan terima kasih. Ya. Kalau kamu mengharapkan terima kasih, berarti nggak mengharapkan ridho Allah. Ada yang mengatakan tadi, sedekah aku ini sedekahnya Allah. Tidak loh. Bagaimana dikatakan bahwa sedekah kita Allah? Aku tidak minta balasan dan terima kasih. Harusnya terima kasih. Yang harus terima kasih siapa? Harus seperti itu. Ya. Harusnya yang terima kasih kita yang memberi. Kenapa? Kamu untuk paham ke sana ketika kamu sedekah nggak diterima orang. Di situ. Ada itu, Ustaz. Kalau kamu sedekah masih diterima orang itu biasa. Tapi ketika sedekahmu ditolak orang dan tidak membutuhkan, itu baru kamu ngerti. Ya Allah, sedekah itu susah. Iya. Kamu baru sedekah, belum kamu sedekahin, kamu masih diomongi orang, masih uang sedekah. Kau ini sedekah, itu loh, sok kayo, dengar di telinga kamu. Kamu langsung sakit di hati kamu. Belum. Jadi kamu sedekah, tapi ada orang ngomong, si adil itu sedekah, sok kayo, ya susah. Sampai di telinga kau emosional. Ya kan? Bukan orang yang kamu jual itu, tapi orang lain ngomong itu. Kamu rasa ringam. Aku bersedekah diomongin orang, tidak sedekah diomongin orang. Berarti belum ada Tuhan. Tuhan itu mau diomongin orang, mau tidak diomongin orang, mau terima kasih, mau terima kasih. Maka sedekah itu, ya kan? Ketika kita sedekah, terima kasih ya. Menuju makan. Itu berarti hari ini uang sedekah levelnya minta penyatuan, pengakuan, dipilih. Sedekah nggak dipilih. Nah, belum jauh itu dari Tuhan. Ya. Ini sedekah, aku terima kasih. Kau terima sedekah. Ya, terima kan? Terima kasih. Pernah nggak kau sedekah terima kasih dengan orang yang sedekah? Nah, itu. Kalau sedekah, aduh ya Allah. Minta dulu. Yang pantas kau beri sedekah, aduh lebih misalnya sudah dikirikannya sedang. Yang mana cocok kau sampai rezeki. Apa? Jangan minta petunjuk, Ustaz. Kalau lo sudah disedekahi kiri kanan, nah siapa lagi yang nak disedekahi? Diri dewek dulu, Ustaz. Jadi Itu kalau kata aku. ketika kita kan semua isi langit dan bumi ini 3 surat 9. Surat 3 surat 9. Walillahi ma fis samawati. Jadi sedekah ini banyak. Satu ya. 100 Ya. Sedekah paling tinggi itu, ya kan? Ada konsep-konsep sedekah. Aku yakin model sedekah ini nggak ngurut, ya kan? Saya sampai sedekah itu muak. Belum sampai di situ. belum, Tat. Belum sampai kamu sana. Aku sedekah itu gila. Sampai suatu ketika saya malak sedekah itu. Bosan. Bosan saya sedekah. Kalau kamu sudah bosan akan dapat ilmu lagi. Nah, sedekah yang terbaik. Jadi sedekah itu ada tingkatannya. Banyak berarti, Ustaz. Betul. Ya kan? Dulu saya tuh setiap malam ngajak, bukan sekedar sedekah saya, tapi ngajak orang malam-malam sedekah. Pergi ke Kuto. Pernah nggak orang bersedekah dengan tukang sapu ke Palembang? Aku mau nanya. Kamu tahu nggak tukang sapu Palembang jam berapa keluar? Jam 4. Jam 4. Pernah sedekah keliling Palembang? belum, Tat. Kalau aku sudah yang itu. Masih ngorok kami, Tat. Iya, Ustaz. Jadi Nabi itu sedekahnya habis subuh. Nah, sedekahlah subuh. Sampai suatu ketika ada di Kuto, di pasar Kuto itu kan ada kelambu-kelambu itu.
Yes. Ada tidur di tidur di dalam kelambu yang terbuat kalung. Mereka tidur. Saya beri sedekah nih, malam-malam. Bawa. Sedekah kamu kan? Tapi kamu sedang menyakiti orang tidur. Sampai ke sana sedekah saya. Suatu ketika dari sedekah ibu saya rubah. Saya kepengen sedekahnya nggak mau mengurangi tidur dia, tetap dia tidur. Saya rubah roti 2, banyak aqua 1. Saya letakkan subuh minimal dia bangun tidur sudah 2 roti 1 air. Karena apa? Ternyata jangan-jangan sedekah saya menyakiti hatinya yang terganggu tidur. Iya. Sedekah itu jangan sampai kamu dari pandangan melihat. Aku yakin sedekah kamu baru batas Melihat dengan mata. Belum dengar. Kamu sedekah baru batas Dengar. Dari dengar, dari lihat, latihan melihat. Boleh nggak saat saya sedekah kamu lihat? Itu belajar lihat tuh dengan melihat. Itu susah, kamu lihat. Nah, belajar sedekah dari dengar. Ya kamu dengar, susah. Kamu sedekah. Yang diomongin, ya Allah, aku pengen sedekah, tunjukkan. Itu sampai ke hati. Nanti kamu lihat pinggir jalan. Minta susah pakai melayat di batu. Menurut kamu lihat. Iya. Aku belum tentu. Iya Ustaz, dia nih kalau Jadi aku sedekah. Ada sedekah orang potong kaki. Belum tentu saya sedekah. Terus saya sih, bukan saya lihat. Tapi kalau ini ngomong, lunti, ini ngomong lunti, kau sedekah dengan lunti, sedekah. Ada orang di pinggir jalan potong kakinya, belum tentu saya sedekah. Tapi pernah aja. Yang mana pantas sedekah? Kalau kau minta petunjuk, nunggu petunjuk datang. Nah, Kan? Munajat. Jadi kapan kita mulai sedekah? Ketika kita niat mau sedekah, itu latihan. Ya Allah, sedekah ini milik kau. Semuanya milik kau. Maka tunjukkan orang yang sedekah. Begini. Sampai ke sedekah. Tuhan, di depan itu ada orang susah. Betul kan? Malam-malam. Jalan. Ada. Sampai ke sana lagi. Jadi 1 kilo 2 kilo itu sudah ada orang. Nah itu belajar rasa, belajar hati. Jadi sedekah itu hari ini baru orang asli dengar sedekahnya, asli Tapi kan sudah orang. Jadi tak ada di situ. Rupanya ada nih yang pinggir jalan nyetok kadang nih. Nah yang kedua, sedekah. Mana uang yang sudah mati, mana uang yang hidup. Mana yang terisi malaikat, mana terisi orang yang mati hidup lagi, mana mau sedekah terisi Tuhan. Harus ngerti itu semuanya. Sampai sana saya kaji sedekahnya. Ya kan? Ada teman. Ya. Mana sedekah mana? Kau mau dari mana sedekah? Kau lihat deh. 2 kilo dari sini ada uang yang kita sedekahi. Dia bertongkat. Tapi setelah kau sedekahi, uang itu kau lihat belakang hilang. Sampai gitu. Saya ajak. Tunjuk sedekah. Nah kan putar. Bisa saya panggil. Bisa saya panggil itu orang. Ya kan? Jadi sampai energi di situ. Sedekah itu. Tapi untuk masuk ke ranah ini memang gila sedekahnya. Latihannya itu riado. Jangan puasa wae, zikir wae, sedekah itu. Ada nggak yang sedekah untuk iblis? Ada. Ada nggak sedekah jin? Ada. Ada nggak sedekah setan? Sedekah jin ada, sedekah iblis ada, sedekah Tuhan ada. Nah kita kepengen sedekah itu orangnya terisi Tuhan. Terisi Tuhan. Maka bukan kalau kamu pingin cari Tuhan di gubuk fakir miskin. Ketika kau bersedekah ke fakir miskin, kata Tuhan dengan Musa tadi, aku di sampingnya. Itu dicari. Tidak semua orang fakir itu di sampingnya tuh Tuhan. Itu dialog Musa itu. Oh dikaji lagi. Siap. Bang itu.
Ada lagi? Habis? Habis. Ada pertanyaan dari ini? Odin? Coba aja. Habis, Ustaz. Di Odin? Habis, Ustaz. Ada. Ada. Odin. Dari Tenok Hediansyah, Prabu Malay. Izin bertanya Ustaz, sudah berbuat baik tapi masih banyak salah. Ustaz, bagaimana berbuat baik yang benar menurut Allah dan Al-Quran? Jadi berbuat baik, boleh? Berbuat baik, sudah sering berbuat baik tapi masih banyak salah. Bagaimana berbuat baik yang benar menurut Allah dan Al-Quran? Jadi berbuat baik itu harus baik dan benar. Baik pandangan Allah, ya, benar pandangan Allah, baik dari pandangan manusia, ya kan? Sama seperti saya tadi, ya kan? Kita ini kan bersedekah dalam biasanya ngurutnya ke pandangan manusia atau pandangan manusia, ya kan? Tapi belum pandangan Allah. Maka di situ diperintahkan oleh Allah, wa'mur bil ma'ruf. Maka tidak sampai khair kebaikan sempurna sebelum kamu bersedekah, berbuat ma'ruf dan mengadakan perdamaian. Jadi, maka ketika kamu mengharapkan ridha Allah, maka dapat pahala yang besar. Coba 4:14. Sebenarnya tanyaan itu di sini sebenarnya. Setiap apa yang kita lakukan sebuah kebaikan di pandangan Allah, kamu tidak sampai khair, tidak sampai kebaikan. Surah berapa? Surah 4:114. Ini bacaan ayat ini sebenarnya dalam, bukan sekedar terjemahan sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa 4 nomor 4 ayat 114. Tidak ada kebaikan pada. Tidak ada Kebaikan. bahasa Arabnya apa itu? La khairin fi kasirin. La khairin min kasirin. Berarti khair kebaikan itu tidak baik itu banyak manusia. Banyak manusia itu melakukan kebaikan khair. Tapi kata tidak ada kebaikan yang kebanyakan manusia. Terus Pada kebanyakan bisik-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah. tahan dulu, coba bahasa Arab. La khaira fi kasirin minan najwahum illa man amara bisodaqatin. Sodakotin, ya kan? Kalau otakmu memahami sodako itu hanya memberi makan, itu baru dapat satu. Tapi di ayat ini bicara sodakun gini. Aku bersedekah, okay? Dengan kaki punya siapa? Loh. Kau bersedekah dengan tangan kau, tangan punya siapa? Tangan Allah. Ya Allah. Oke. Kau memberikan makanan tadi yang kau dapat punya siapa? Jadi secara ucapan, secara rangka, jujur bahwa sedekah kau itu bukan punya kau. Kenapa? Karena kau cuman dititipin Tuhan. Kau pindah ke situ. Contoh gini. Bismillah. Sedekah ini sebenarnya bukan sekedar memberi makanan atau apa. Seorang yang paham terisi Tuhan sedekah, Tuhan itu memberikan sedekah itu sesuai ukuran. Contoh, ini orang miskin,